pertama yaitu kita membuat file bernama lumpiarebung.c. Selanjutnya di baris pertama kita ketik include yaitu standar input output .h. yang berfungsi untuk memanggil library standar input dan output pada bahasa C. Nah, di baris pertama ini atau library ini diperlukan agar program dapat menggunakan fungsi seperti scanf untuk menerima input dan printf untuk menampilkan output ke layar. Selanjutnya yaitu kita langsung melangkah ke baris ketiga, yaitu in main atau integer main. Nah, pada bagian integer main ada yang kurung kurawal ini terakhir ini. Program mulai dijalankan melalui fungsi utama bernama main. Kemudian tipe integer menunjukkan bahwa fungsi ini nantinya akan mengembalikan nilai bilangan bulat kepada sistem operasi setelah program selesai dijalankan. Lanjut ke baris ketiga. Kita langsung melangkah baris kelima. Di baris kelima kita isi dengan integer n, kemudian baris keenam itu integer x-nya itu n dan x-nya itu huruf besar. Nah, pada baris kelima ini integer n digunakan untuk mendeklarasikan variabel bernama n yang bertipe integer. Variabel ini dipakai untuk menyimpan jumlah proses pemotongan yang akan dilakukan. Ini ya pada baris kelima. Kemudian pada baris keenam atau integer x digunakan untuk mendeklarasikan variabel x yang menyimpan panjang awal dari lumpia atau batang yang akan dipotong. Jadi baris n itu menyimpan jumlah proses pemotongan yang akan dilakukan. Kemudian integer x itu untuk menyimpan panjang awal dari lumpia yang akan dipotong. Selanjutnya kita melangkah ke baris ke-8, yaitu scanf kurung ketik kemudian koma, n,
X. Nah, pada bagian scanf ini, program meminta pengguna memasukkan 2 angka sekaligus. Jadi 2 angka sekaligus, di mana angka pertama menyimpan ke variabel n, yang ini. Kemudian angka kedua itu disimpan ke variabel x, yang ini. Tanda ini atau tanda dan itu digunakan untuk mengambil alamat memori dari variabel agar nilai input dapat disimpan dengan benar. Lanjut ke baris ke-10. Kita langsung melangkah ke baris ke-10 ya. Yaitu integer b integer bn kemudian integer bagian integer bagian 1000. Nah, pada integer yang baris ke-10 itu digunakan untuk membuat array bernama B dengan ukuran banyak n, yang ini ukuran banyak n. Array ini digunakan untuk menyimpan posisi bagian yang akan dipotong setiap proses. Jadi yang ini. Jadi di n ini untuk menyimpan ukuran sebanyak berapa begitu. Selanjutnya yang pada baris ke-11 itu yang ini integer bagian yang 1000 digunakan untuk membuat array bernama bagian yang berfungsi untuk menyimpan ukuran setiap potongan hasil pembagian. Jadi ini dia simpan, jadi kolomnya kayak memotong, setiap potongannya itu disimpan. Kemudian ukuran array dibuat 1000 yang dalam kurung ini agar cukup menampung banyak hasil potongan. Selanjutnya kita melangkah ke 13, yaitu input posisi potong. Nah, di input posisi potong ini baris ke-11 itu komentar. Nah, komentarnya itu nih, input posisi potong yang hanya berfungsi sebagai penjelasan bagi pembaca kode bahwa potongannya penjelasan bagi pembaca kode bahwa bagian berikutnya digunakan untuk memasukkan data posisi potong. Kemudian lanjut ke baris ke-14, yaitu for integer i sama dengan 0 0
I sama dengan 0, I. Nah, pada baris ke-14 ini perulangan for, yaitu yang dalam integer, digunakan untuk melakukan proses input sebanyak n kali. Ini sebanyak n kali. Variabel 1 dimulai dari angka 0 dan akan terus bertambah sampai kurang dari n. Ini 1 dimulai dari 0 sampai kurang dari angka n. Yaitu scanf, kemudian jadi tadi di 14 kan perulangan for. Nah, di bawahnya itu sambung pada baris ke-15. Di dalam perulangan terdapat ini scanf yang berfungsi untuk membaca input, posisi potong, lalu menyimpan ke array B pada indeks ke I atau ke 1, tapi lebih ke indeks ke I. Kemudian kita langsung ke baris ke-18. Terdapat komentar, yaitu awalnya hanya ada satu bagian.
baris ke-19 yaitu bagian dalam kurung 0 dalam kurung 1 ke-19. Bukan ya, ada kurung terusnya X karena di atas X. Nah, jadi komentar yang ini, yang baris ke-18, awalnya hanya ada satu bagian, menjelaskan bahwa sebelum dilakukan pemotongan hanya terdapat satu bagian yang utuh. Kemudian pada baris ke-19 yang bagian 0 dalam kurung bagian dalam kurung 0 sama dengan X digunakan untuk menyimpan panjang awal ke indeks pertama array bagian. Artinya, sebelum dipotong hanya ada satu bagian dengan panjang sebesar X. Hanya ada satu bagian dengan panjang sebesar X yang ini. Makanya di sini X. Kemudian kita lanjut ke baris 21. Baris 21 itu integer jumlah bagian sama dengan 1, nah, di baris 21 ini variabel jumlah bagian dibuat untuk menghitung berapa banyak bagian yang tersedia saat ini. Nilai awalnya adalah 1, yang ini. Karena awalnya hanya ada satu bagian. Jadi nilainya di sini 1 karena dari awal itu hanya ada satu bagian. Selanjutnya baris ke-23, kita melangkah langsung ya ke 23, yaitu komentar proses setiap potongan. Nah, pada komentar ini menunjukkan bahwa bagian berikutnya merupakan inti dari proses pembagian atau pemotongan. Jadi itu for dalam kurung integer i sama dengan 0, i. Ini juga disebut sebagai perulangan for, digunakan untuk
menjalankan proses pemotongan sebanyak jumlah input yang diberikan. Langkah ke baris 26. Di baris 26 ada integer posisi sama dengan B integer posisi B kurang 1. Nah, di baris 26 ini integer posisi B dalam kurung I kurang 1 digunakan untuk menentukan indeks array yang akan dipotong. Dikurangi 1 karena indeks array dalam bahasa C dimulai dari 0, sedangkan input biasanya dimulai dari 1. Lanjut langsung ke baris 28. Di baris 28 yaitu integer panjang. Di atas itu integer posisi, yang di bawahnya integer panjang. Panjang sama dengan bagian posisi gunanya integer panjang ini yaitu untuk mengambil nilai panjang dari bagian yang akan dipotong lalu menyimpannya ke variabel panjang. Langkah ke 30, baris ke 30, itu integer kiri sama dengan panjang per 2 spasi per 2, kemudian integer kanan panjang per 2. Yang di baris ke-30 ini yaitu untuk mengambil nilai panjang dari bagian yang akan dipotong lalu menyimpannya ke variabel panjang, yang baris ke-30. Kemudian baris ke-31 yaitu integer kanan atau integer panjang untuk menghitung panjang bagian kanan hasil pemotongan. Karena menggunakan pembagian integer, hasil desimal akan dibulatkan ke bawah secara otomatis. Lanjut ke baris 33, yaitu komentar geser array ke kanan.
Nah, geser array ke kanan. Komentar geser array ke kanan menjelaskan bahwa program akan menggeser isi array agar ada ruang untuk menambahkan program baru. Di bawahnya for integer J sama dengan jumlah bagian. Bagian Nah, pada baris ke-34 ini perulangan for, yaitu integer J sama dengan jumlah bagian J lebih besar dari posisi sama dengan digunakan untuk menggeser data array mulai dari belakang menuju posisi yang akan dipotong. Kemudian di bawahnya itu baris ke-35 yang bagian J sama dengan itu untuk memindahkan isi array satu langkah ke kanan sehingga indeks kosong tersedia untuk menyimpan hasil potongan baru. Selanjutnya 36 langsung melangkah ke 38. 38 berisi komentar ganti bagian lama menjadi dua bagian baru, Nah, di komentar ini menjelaskan bahwa bagian lama akan diganti menjadi dua bagian hasil pembagian. 3 baris ke-39 yaitu bagian dalam kurung posisi
kiri, kemudian bawahnya itu bagian dalam kurung posisi plus 1 plus 1 sama dengan kanan. Yang di baris 39, baris ke-39 itu untuk menyimpan hasil potongan kiri ke posisi awal bagian yang dipotong. Kemudian pada baris ke-40 berguna untuk menyimpan hasil potongan ke kanan tepat sebagian sebelah kiri, tepat setelah bagian kiri. Kemudian lanjut ke baris 42, yaitu jumlah bagian kemudian 45. Di baris 45, komentar output hasil akhir. Nah, output hasil akhir ini menunjukkan bahwa bagian berikut digunakan untuk menampilkan hasil akhir setelah semua pemotongan selesai dilakukan. Lanjut perulangan di Word. Integer i sama dengan 0, i jumlah bagian i plus plus. Printf bagian Nah, pada baris ke-45 ini, perulangan for digunakan untuk menampilkan seluruh isi array bagian sesuai jumlah bagian yang ada. Kemudian di baris ke-46, yaitu printf, untuk mencetak spasi agar hasil output terlihat rapi dan terpisah antar angka. Kita melangkah ke baris 45. Harusnya dari 43
kita spasi ke 45 langsung, berarti baris ke 44 itu harusnya tidak digunakan. Kemudian baris ke 48, baris ke 48, lanjut lagi, baris ke 48 itu kosong ya. Kemudian baris ke 49 yaitu if. Jumlah bagian minus 1 lalu printf. Print ini setelah itu dua tetap sama menggunakan yang kurung kurawal. 53 tidak, baris 53 tidak digunakan. Baris 54 yaitu return. Dan terakhir baris ke 55. Pada bagian baris ke-47 yaitu printf berfungsi untuk mencetak nilai panjang setiap bagian ke layar. Kemudian baris ke-49 if, bagian if digunakan untuk memeriksa apakah elemen yang sedang dicetak bukan elemen terakhir. Kemudian baris ke-52 yaitu printf mencetak spasi agar hasil output terlihat rapi dan terpisah antar angka. Kemudian return 0. Program mengembalikan nilai 0 sebagai tanda bahwa program selesai dijalankan tanpa kesalahan. Tanda terakhir, yaitu kurung kurawal, menutup fungsi main dan menandakan bahwa seluruh program telah selesai. Setelah itu, jangan lupa kita save. Lanjut kita jalankan di terminal. Itu gcc lumpia rebung.c terus setelah ini kita input angka, misal kemudian kita misal contoh masukkan 38. Kemudian 3 itu berarti menunjukkan jumlah pemotongan. Kemudian angka 8 menunjukkan panjang awal lumpia. Setelah itu masukkan angka 1, 2, 1. Nah,
angka 121 adalah posisi bagian yang dipotong pada setiap langkah. Nah, hasilnya adalah 2222. Selesai.